Gue mau bahas yang lagi anget-angetnya nih di Asia Tenggara nih. Udah lama juga kan ya kayaknya ya kita nggak update info di Asia Tenggara ya. Jadi kali ini gue mau update situasi di Myanmar, di mana sebulanan kebelakang ini tuh lagi pecah banyak banget pertempuran di sana. Pertempuran yang pastinya antara militer Myanmar sama kelompok pro-demokrasi dan kelompok etnis di sana. Nah, yang beda dari pertempuran-pertempuran ini sekarang, kalau kita ngelihat kondisi dan hasil di lapangannya, banyak pihak yang menilai kalau ini tuh sangat mungkin jadi awal keruntuhan pemerintah junta militer Myanmar loh. Wah, datang juga nih hari ini nih. Tapi emang seberapa berhasil sih perlawanan kelompok oposisi ini sampai-sampai disebut berpotensi ngegulingin pemerintahan junta di sana? Tapi sebelum kita mulai, gue mau racunin lu dulu nih game yang lagi suka banget gue mainin. Nama gamenya tuh Arena Breakout. Apaan tuh? Arena Breakout tuh game mobile bergenre next gen immersive tactical FPS, sekaligus jadi game hardcore FPS pertama. Mungkin ini di sini lu mikirnya bedanya sama game tembak-tembakan lain apa? Nah ini nih yang menurut gue menarik nih. Biasanya game tembak-tembakan di HP tuh kan goalsnya kan jadi last man standing ya. Pokoknya harus jadi yang bertahan paling akhir kan. Nah kalau game ini tuh enggak, Arena Breakout tuh bisa dibilang lebih realistis lah. Soalnya misi utamanya adalah ngelakuin looting dan ngekstraksi di titik yang udah ditentuin dalam batas waktu tertentu. Jadi berasa kayak misi-misi tentara bayaran gitu kita. Dan menariknya lagi nih, sekarang Arena Breakout tuh lagi ada kolaborasi sama Grab. Jadi selama masa kolaborasi ini lu bakal dapat misi-misi khusus secara random nih, dan mereka bakal ngebagiin banyak bonus akhir tahun. Wow. Bonus-bonus gini nih yang bikin nggak tahan nih. Oke, ini kita cobain langsung aja deh ya, biar lebih kebayang nih event kolaborasinya tuh sebenarnya kayak gimana. Oke, pertama habis kita masuk, kita langsung ke bagian tas dan kita lihat di situ ada misi spesial apa nih yang bisa kita selesaiin nih. Nah, kalau gue dapetnya misi ini nih. Dan ya udah, habis itu kita tinggal main aja. Ini di awal yang perlu kita lakuin tuh nyiapin perlengkapan. Dan ya perlengkapan yang pastinya harus kita bawa tuh ya senjata dong. Dan asiknya di sini senjatanya tuh bener-bener bisa kita kombinasiin sesuka kita. Terus jangan lupa armor sama perlengkapannya juga. Nah, kalau udah ready ya udah masuk deh tuh kita tuh ke arena perangnya. Nah, inget di sini misi kita tuh adalah nge-loot item. Semakin banyak item yang kita loot, makin banyak juga hadiah yang kita dapat, makin banyak juga uang yang kita dapat. Tapi ya dalam nge-loot ini pastinya lu juga bakal berlomba sama pemain lain ya. Jadi ya nggak segampang itu, nggak selancar itu loh. Terus terakhir karena kita udah nyelesain misi kita tadi kan, ya udah tinggal kita klaim aja deh tuh hadiahnya tuh, duit lagi deh. Wah. Oh iya, selain event misi spesial tadi, selama masa kolaborasi Arena Breakout sama Grab, lu juga berkesempatan dapetin hadiah dari nginvite temen lu. Nah, lu juga bisa nih klik link yang ada di deskripsi. Sama langsung aja scan barcode-nya yang nanti bakal ngarahin lu ke landing page-nya Arena Breakout. Terus lu bisa klaim dan baca petunjuk di sana buat dapetin lebih banyak hadiah dari Grab. Jadi ya tunggu apa lagi? Udah kan dapat voucher $1, lu juga bisa dapat banyak banget bonus tahunan dari Arena Breakout X Grab. Mantap. Lu tinggal invite aja tuh temen lu yang belum main dari in-game. Dan kalau dia join, ya nantinya lu bakal dapat hadiah. Bahkan nih, kalau temen lu yang lu undang tadi, akhirnya dia naik level, itu lu bisa dapat voucher GrabFood senilai $1 loh. Ini kan mantep ya, kita main game, terus bisa dapat voucher makan di dunia nyata. Ini gua invite siapa ya enaknya ya? Ada yang mau gue invite? Jadi ya tunggu apa lagi? Download Arena Breakout di App Store maupun Play Store sekarang juga. Dan shoot and loot. Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Operation 1027. Operasi gabungan ngelawan junta Myanmar. Sekalian kita bahas juga deh update kondisi terbaru di Myanmar sekarang gimana nih. Di Learning by Googling. Iya, kayak yang gue bilang di awal tadi, belakangan ini kabar soal kondisi di Myanmar tuh mulai rame lagi nih. Soalnya konflik-konflik bersenjata antara pasukan militer dan aparat Myanmar ngelawan kelompok pro-demokrasi dan pasukan bersenjata dari berbagai etnis, itu jadi makin sengit belakangan ini. Dan banyak disebut pertempuran yang terjadi di beberapa negara bagian ini makin sulit nih buat pihak pemerintah junta. Dipercaya di sini, kelompok oposisi yang makin solid buat bersatu ngelawan pemerintah junta jadi alasan kuat kenapa pasukan militer Myanmar jadi makin tertekan belakangan ini. Bahkan banyak banget berita yang gue baca yang nyebut kalau ini tuh bakal jadi awal tumbangnya pemerintah junta Myanmar. Nah. Clearly, things are no longer sustainable for the Myanmar army. The Myanmar military, I think, is facing an existential crisis at this point. Dan konflik yang saat ini lagi terjadi, pertempuran yang lagi meletus di mana-mana saat ini, yang disebut-sebut sebagai awal kehancuran pemerintah junta militer di Myanmar, sama kelompok oposisi, kejadian ini tuh disebut sebagai Operation 1027. Kenapa namanya gitu? Nah, buat tahu kenapa namanya gini, kita harus tahu asal-usulnya dulu nih. Kalau menurut The Irrawaddy, Operation 1027 ini tuh merupakan operasi serangan gabungan yang diluncurin sama aliansi organisasi etnis bersenjata di Myanmar Utara.
atau biasa dikenal dengan nama Three Brotherhood Alliance. Jadi aliansi ini tuh isinya ada Myanmar National Democratic Alliance Army atau MNDAA, terus ada kelompok perlawanan di wilayah Kokang yang namanya Taang National Liberation Army atau TNLA, sama yang terakhir Arakan Army atau AA, organisasi perlawanan di wilayah Rakhine. Kalau lu inget wilayah Rakhine tuh wilayahnya Rohingya dulu tuh sebelum mereka diusir. Nah mereka semua yang tadi itu tuh beraliansi jadi Three Brotherhood Alliance. Dan nama operasinya, operasi 1027-nya tuh diambil dari tanggal operasi ini diluncurin, tanggal 27 Oktober 2023 kemarin. Dan ya udah, dari awal diluncurin itu, operasi ini terus berlangsung sampai sekarang nih, sampai gue bikin video ini. Ya berarti ini udah hampir 2 bulanan lah ya. 2023年11月12日，同盟军正式解放公路。 It's an operation that's become known by those involved as 1027. A reference to the date this coordinated fightback began. Nah, kalau menurut International Institute for Strategic Studies disebut, alasan awal kenapa operasi ini bisa berlangsung tuh kemungkinan karena MNDAA pengen ngambil alih lagi kota Laukaing, salah satu basis mereka di provinsi Shan, yang udah diambil alih sama pihak militer. Jadi awalnya kota Laukaing ini dipegang sama MNDAA, terus diambil alih sama militer. Nah, sekarang MNDAA pengen ngambil alih kota ini lagi nih. Nah, di sini karena ngelihat nasib yang sama di kelompok MNDAA, sama-sama ditindas sama pihak militer kan, akhirnya ini jadi ngebikin organisasi-organisasi etnis yang ada tuh pada bersatu mereka. Dan bersatunya mereka ini tujuan utamanya pastinya buat neken pihak militer Myanmar dan ngambil alih kota-kota yang udah dikuasain sama pihak militer. Terus selain itu yang menurut gue gila nih, kalau menurut Radio Free Asia, alasan lain kenapa Operation 1027 ini diluncurin adalah buat ngatasin bisnis haram antara pemerintah junta Myanmar sama mafia-mafia Cina. Gimana? Menarik kan ini kan? Iya, jadi wilayah Shan tuh kan bisa dibilang jadi jalur perdagangan antara Myanmar sama Cina ya. Dan wilayah ini juga lah yang jadi tempat di mana ada sekitar 120.000 orang yang diselundupin semenjak pemerintah junta Myanmar berkuasa. Mereka yang diselundupin ini dipaksa kerja jadi penipu dan diperlakukan dengan perlakuan yang nggak manusiawi nih. Ya, buat orang-orang yang diselundupin dan kerja jadi penipu ini pernah kita bahas di video yang ini ya. Ada beberapa WNI juga kan soalnya kan di sini kan. Dan gilanya bisnis ilegal ini tuh disebut ngasilin keuntungan sampai miliaran dolar loh. Yang terus keuntungannya masuk ke pemerintah junta sama geng-geng Cina tadi. Dan ngelihat ini, pemerintah Cina sendiri disebut mereka tuh udah berusaha buat ngatasin tindakan kriminal yang dilakukan sama gangster-gangster tadi. Mereka juga udah ngasih peringatan tegas ke pihak pemerintah junta Myanmar buat mengakhiri tindakan kriminal ini. Dan di saat bersamaan, pemerintah Cina juga kerjasama bareng kelompok perlawanan Myanmar kayak Three Brotherhood Alliance tadi buat nyerahin orang-orang Cina yang jadi korban perdagangan manusia di sana. Ini kan edan ya pemerintahan junta ya, sampai ngelakuin bisnis kotor loh mereka loh buat dapat pemasukan loh. Tapi ini kebalik gak sih? Yang dikasih peringatan malah pemerintahannya, yang diajak kerjasama malah kelompok perlawanannya. Ini gimana coba? Tapi di sini ada juga beberapa yang nyebut, walaupun kelihatan kayak pengen mengakhiri bisnis ilegal ini, tapi dipercaya sebenarnya banyak pihak yang ngeduga kalau kelompok-kelompok perjuangan di sana tuh juga punya tujuan masing-masing buat menguasain wilayah dan jalur perdagangan di sana. Jadi dipercaya kelompok-kelompok perjuangan di Myanmar, mereka ini pengen ngebantu pemerintah Cina karena punya tujuan lain juga. What they want is that they potentially can help to overthrow the government, the military, but obviously they want something in return. The ultimate goal they want is for some kind of autonomy. Nah, kayak yang kita bahas tadi, konflik bersenjata di Myanmar tuh kan masih berlangsung sampai sekarang ya. Dan Operation 1027 ini dari yang awalnya cuma dilakuin di Shan State doang, di negara bagian Shan doang, ini tuh terus nyebar ke berbagai negara bagian lain di Myanmar. Bahkan kalau menurut CNA, Operation 1027 ini tuh jadi menginspirasi kelompok-kelompok perlawanan di wilayah lain buat bersatu dan sama-sama ngasih perlawanan ke pihak militer. Bahkan nih, eskalasi konflik ini tuh terjadi di hampir semua negara bagian di Myanmar loh. Ini biar lebih detail kita coba urutin deh ya, ini perlawanannya udah muncul di mana-mana aja nih. Jadi buat awalnya tuh kan yang tadi ya, di tanggal 27 Oktober 2023 di negara bagian Shan, Operation 1027 tadi tuh pertama kali diluncurin sama aliansi Three Brotherhood Alliance tadi. Dan masih di tanggal yang sama di negara bagian lain, di Kayin, terjadi juga tuh penyerangan yang dilakukan sama kelompok perlawanan di sana. Terus beberapa hari kemudian, Operation 1027 ini berlanjut di negara bagian Kachin. Setelah Kachin Independence Army atau KIA mutusin buat gabung sama operasi ini. Dan beberapa minggu setelahnya, Arakan Army ngeluncurin aksi juga di negara bagian Rakhine, yang terus disusul sama berbagai aksi di negara bagian Sagaing, Chin, Magwe, sama Kaya.
Ya intinya kelompok ini tuh bener-bener pecah di berbagai front di Myanmar lah dan ngelibatin banyak banget kelompok bersenjata di sana. Oh iya, aksi perlawanan ini juga dapat dukungan dari National Unity Government ya. Apaan tuh? National Unity Government atau NUG ini adalah pemerintah darurat yang dibentuk sama mantan pemerintahan Myanmar yang dikudeta sama pemerintahan junta sekarang. Jadi mereka sebelumnya pemerintahan resminya kan, terus dikudeta sama militer. Nah, habis dikudeta mereka bikin pemerintahan sendiri tuh, bikin ya semacam pemerintahan indie lah jadinya. Nah, NUG ini, pemerintahan Myanmar indie ini, mereka bener-bener ngedukung tuh aksi-aksi perlawanan ini. Terus, selain NUG, ada banyak banget juga masyarakat pro-demokrasi yang mutusin buat gabung sama kelompok perlawanan di daerah mereka masing-masing. Gabung buat ngelawan pemerintahan junta. Dan mereka-mereka ini, goals-nya, tujuannya semuanya sama ya, pengen ngebalikin demokrasi ke Myanmar. Tapi di sini organisasi-organisasi etnis tadi, mereka juga minta ke pemerintahan darurat, minta ke NUG buat dikasih otonomi penuh kalau Myanmar udah bebas dari pemerintahan junta. Jadi ya organisasi-organisasi perlawanan ini mereka punya maksud terselubung juga ya. Tapi ya tetap buat sekarang, semuanya yang anti junta mereka tuh bersatu buat ngelawan junta. Successes of Operation 1027 have inspired other ethnic rebel groups to launch their own operations. This video, released by anti-military forces in Myanmar's southeast, claims to show wounded junta troops surrendering to insurgents. Dan apa yang lagi terjadi di Myanmar ini bisa dibilang ini tuh merupakan konflik bersenjata terparah sejak junta militer ngambil alih pemerintahan Myanmar di tahun 2021. Kalau menurut South China Morning Post disebut sejak Operation 1027 berlangsung dan pertempuran pecah di berbagai front di Myanmar, total udah ada ratusan anggota militer yang tewas di sini. Dan anggota militer yang tewas di sini tuh nggak cuma tentara pangkat rendah aja ya, enggak. Anggota militer dengan pangkat tinggi juga banyak yang ikut jadi korban dari konflik bersenjata ini. Dipercaya hal inilah yang ngebikin semangat juang dan mental para tentara Myanmar jadi menurun. Bahkan nggak jarang gempuran yang terus dilancarin sama aliansi anti-junta ini tuh ngebikin para tentara ini ya mutusin buat nyerah aja udah. Kenapa militernya bisa jadi kalah gitu? Dipercaya ini karena para tentara junta militer yang nggak kenal sama medan pertempuran di masing-masing wilayah. Yang kebanyakan tuh di hutan sama wilayah pegunungan. Belum lagi wilayah-wilayah yang dikuasain sama kelompok etnis ini tuh kan emang dikenal sebagai wilayah miskin dan minim pembangunan fasilitas ya. Jadi ya makin susah deh tuh buat tentara-tentara ini gerak dan endingnya kalah telak deh mereka. Dan kekalahan di banyak front ini juga bahkan ngebikin pemerintah junta militer ngasih perhatian khusus ke kejadian ini. Bahkan mereka ngeklaim kalau ini merupakan serangan terbesar yang mereka terima sampai saat ini. Dan pemerintah junta di sini benar-benar khawatir nih kalau aksi ini terus berlanjut, yang ada Myanmar tuh malah bakal kepecah. Gara-gara aksi yang dilakukan sama aliansi kelompok etnis ini. Hah? Nggak salah dengar apa gue nih? Bukan yang bikin Myanmar kepecah belah tuh justru mereka ya dengan melakukan kudeta. 2.5 years into the civil war, the latest operation has been described as the most severe blow yet that rebel forces have inflicted on the junta. It even prompted a warning from the country's president, Min Aung Hlaing, that the country was at risk of breaking apart. Dan kalau menurut The Irrawaddy, sejak pertempuran pecah di tanggal 27 Oktober 2023 sampai gue bikin video ini, total udah ada lebih dari 300 markas militer yang berhasil diambil alih sama aliansi kelompok perlawanan. Terus aliansi kelompok perlawanan juga ngeklaim kalau mereka berhasil ngambil alih 20 kota yang tersebar di 3 negara bagian. Ini oke juga nih perlawanannya nih. Tapi walaupun perlawanan ini kelihatannya kayak sukses besar banget, tapi tetap banyak pihak yang ragu kalau aksi perlawanan di Myanmar yang lagi terjadi sekarang itu tuh bakal terus meningkat dan meluas ke wilayah lain. Khususnya ke wilayah ibu kota dan sekitarnya. Pihak yang ragu tuh salah satunya NZ Han, Associate Professor di Department of Politics and Public Administration University of Hong Kong, yang beranggapan kalau pasukan junta yang kalah tuh ya cuma yang di wilayah pinggiran doang. Jadi emang di wilayah pinggiran aliansi perlawanan tuh menang. Tapi tetap buat bisa ngalahin pasukan junta di wilayah ibu kota dan sekitarnya, itu tuh tetap bakal susah banget. Soalnya kalau menurut NZ Han, militer Myanmar tuh punya kekuatan yang nggak main-main. Apalagi sejak junta ngambil alih kekuasaan, banyak banget tuh upgrade alutsista yang dilakuin sama militer Myanmar. Jadi ya intinya balik lagi, buat aliansi perlawanan, lu di wilayah pinggiran emang jago, bisa menang lu di sana. Tapi kalau berharap meruntuhin pemerintahan junta dengan jalan perang, itu sampai sekarang masih mustahil nih. Karena ya itu, peralatan-peralatan perang canggihnya tuh ngumpulnya di pusat semua, di pinggiran yang dikasih yang sisaan doang. Makanya mereka pada kalah, menurut NZ Han kayak gitu tuh. Tapi terus pendapat-pendapat mustahil ngalahin militer pusat ini dibantah sama NUG, dibantah sama pemerintah darurat Myanmar, dibantah sama pemerintah Indi Myanmar. Kalau menurut Kiao Zhao, juru bicara NUG, dia tuh yakin banget dan mastiin kalau aliansi kelompok perlawanan bakal nargetin ibu kota Myanmar. Dan dia juga yakin apa yang terjadi sekarang tuh bisa ngebikin pemerintahan junta Myanmar lengser. Ini adalah kekuatan rakyat, revolusi rakyat.
Banyak pihak yang meragukan kekuatan aliansi perlawanan, tapi yang terjadi di lapangan berkata lain. Kekalahan pihak militer di berbagai front adalah bukti nyata bahwa kami bisa melakukan ini. Ya, kalau lagi melakukan perlawanan gini emang harus optimis sih ya. Jadi ya emang nggak salah sikap yakinnya NUG ini kalau menurut gua. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Apakah aliansi kelompok etnis dan kelompok pro-demokrasi pada akhirnya bakal berhasil numbangin pemerintahan junta di Myanmar? Atau menurut lu bakal susah ini, junta masih bakal tetap berkuasa nih? Yang mana nih? Silakan komen. And at the same time, it shows the weakened state of the military. They are collapsing, they are demoralizing, and they are surrendering. Oke, sekian dari gue kali ini tentang apa benar junta militer Myanmar mulai kalah. Ya, so far sih mereka kalahnya masih di pinggiran-pinggiran ya, belum ke tengah nih, belum ke pusat nih. Masih harus lihat update ke depannya lagi kita buat tahu ini bakal berhasil apa enggak. Kalau lu mau revisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin gak ada video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!